Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Kita bisa melanjutkan kuliah kita walau via online insyaallah, tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini agenda kita di pertemuan 5 adalah presentasi mahasiswa ya. Jadi presentasi mahasiswa. Jadi di kelas kita bentuk kelompok, kita bentuk tim, yang mana timnya ini minimal 2 maksimal 3 ya, dengan tema yang sudah ada. Saya share screen dulu ya. Saya share screen. Oke ya. Jadi di SI Putra ya. Oke ini ya. Jadi kemudian temanya itu ada sistem komputer, sistem bus, sistem memori, central processing unit. Jadi itu tema yang kalian presentasikan, apapun yang penting berkaitan dengan tema tersebut gitu ya. Dan saya harapannya untuk yang presentasi ini kan jadi dua pertemuan ya. Jadi dua pertemuan. Kita lihat di materi pertemuan kita ya. Oke, jadi ini ada pertemuan satu ya. Saya review sedikit ya. Pertemuan satu kemarin tentang pendahuluan ya, arsitektur dan organisasi komputer. Pertemuan 2 ini tentang sejarah ya kemarin ya, sejarah komputer baik dari sisi hardware maupun software. Pertemuan 3 ini membahas tentang CPU, jadi Central Processing Unitnya ya di pertemuan 3. Terus termasuk bus ya, ada bus juga kemarin kan, karena di CPU itu ada bus juga. Terus pertemuan 4 tentang gerbang logika ya, jadi dasar komputasi di komputer ya. Terus pertemuan 5 ini presentasi ya. Kalau kita klik ini saya ini ya, nggak bisa dibuka. Jadi pertemuan 5 itu tulisannya presentasi mahasiswa. Pertemuan 6 juga presentasi ya. Nanti pertemuan 7 itu kita review ya. Pertemuan 8 UTS ya, pertemuan 8 itu UTS. Jadi pertemuan 5 sama 6 ya, ini harapan saya ya di online ini ya. Ketika online ini targetnya sampai pertemuan 6. Jadi hari ini pertemuan 5 presentasi mahasiswa, terserah berapa kelompok yang presentasi, nanti sisanya di pertemuan 6 ya, sisanya di pertemuan 6. Terus ketika nanti sudah offline balik di pondok, nanti pertemuan 7 itu review, kita bahas yang sudah kita pelajari gitu, baru nanti UTS. Oke, jadi targetnya seperti itu ya. Ini sehingga teman-teman bisa paham. Jadi sekarang itu istilahnya itu gantian kalian yang presentasi. Jadi seni berbicara ya, bagaimana kita bisa mengemukakan ya gagasan atau opini kita atau ilmu yang kita pelajari kepada orang lain ya. Ini termasuk seni. Kalau ilmunya namanya public speaking ya. Jadi bagaimana kita bisa berbicara di depan umum. Ketika tidak pernah dilatih ya tidak bisa. Dan ini saya gunakan kesempatan ini karena maksudnya eman tuh gini, mumpung bisa online gitu. Karena sekarang ini banyak
banyak sekali berbagai macam pertemuan itu dilakukan dengan online. Ya, jadi seminar-seminar atau istilahnya webinar atau workshop, ya, ini salah satu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya kemarin ada corona itu adanya percepatan teknologi ya. Adanya percepatan teknologi sehingga sekarang ini sudah umum ya. Sudah umum, sudah tidak aneh lagi ketika kita itu melakukan pertemuan-pertemuan secara online, baik itu untuk rapat, untuk musyawarah, untuk seminar, untuk workshop seperti itu. Dan nantinya juga ketika kalian umpamanya mengikuti konferensi, apakah konferensi nasional atau konferensi internasional, itu banyak sekarang yang online gitu loh. Jadi yang secara online itu banyak sekali. Ini. Saya tunjukkan ini salah satu kegiatan Pak Ahlis ya, tentang pandu digital ya, pandu digital dari Kominfo ya. Ini online ya, ini online ya, jadi nah ini rata-rata online semua. Ini ya daring ya, daring itu dalam jaringan atau online. Ini ya, ya. Ini nantinya Pak Alis juga akan mengikuti ini ya, akan mengikuti ini. Nah, ketika kalian itu tidak terbiasa dengan hal-hal online ya, wes Pak, offline naik, online kesulitan ya, nanti kalian akan tertinggal karena kalian tidak bisa menyesuaikan menyesuaikan dengan zaman itu loh. Pak Ahlis yang istilahnya wes tua ya. Wes tua padahal saya 6 Mas kita. Seumur kan 18. Ini aja masih mengikuti berbagai macam training-training seperti ini gitu loh. Dan ini pun ketika nanti kalian di pondok kan bisa mengikuti seminar-seminar secara online seperti ini, kan bisa diperbolehkan begitu. Dan ini rata-rata semua gratis loh. Semua gratis, guys. Ya. Ini pandu.kominfo.go.id. Kalian bisa lah. Kalian bisa nanti setelah kuliah ini kalian bisa buat akun di situ. Jadi daftar akun ya. pandu.kominfo.go.id. Tinggal masuk saja daftar akun Pandu Digital. Kalian tinggal daftar terus nanti bisa login di situ gitu loh. Bisa login. Saya akan login. Coba saya tak login dulu. Ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Saya sudah punya akun di sini. Ya, dan ini semuanya gratis ya. Gratis. Kalian umpamanya setelah ini langsung daftar akun terus login ya bisa memiliki akun di sini ya. Dan ini resmi dari Kominfo. Ini profilnya ada semua di sini ya, ada semua. Dan ini siapapun ya, tidak melihat latar belakangmu apa orang IT atau bukan, tidak masalah ya. Event yang kamu ikuti, ini event apa aja yang pernah kamu ikuti itu ada di sini. Ini online semua ya, online semua. Sertifikatnya juga dapat sertifikat nanti ya. Nih sertifikatnya ya, jadi bisa ya. Jadi bisa dilihat ini ya, Ahlis Munazilin, kamu adalah anggota Pandu dengan badge merah ya. Jadi saya ini badge-nya saya merah ya, badge merah. Dan dengan badge merah ini saya sudah bisa mengajar atau menjadi narasumber ya, menjadi narasumber berbagai macam seminar atau konferensi dengan model badge merah. Dan untuk menjadi badge merah itu mengikuti namanya TOT, Training of Trainer. Dan untuk mengikuti TOT itu terserah siapapun yang mau.
tidak harus orang IT, siapapun, dan tidak harus dosen, mahasiswa pun bisa, siapapun yang penting mau, gitu loh. Nah, dan ini Pak Ahlis ini juga sedang mengikuti ini nanti mulai Senin ini tanggal 25 ini. Ini nanti 4 hari ini rencananya. Ya, itu untuk meningkatkan dari batch merah ke batch biru. Jadi kayak anak pramuka itu loh punya badge ya, punya apa namanya itu badge itu loh. Ya, jadi Pak Aris juga terus belajar, bukan terus wis dosen wis berhenti belajar, enggak, terus kita terus belajar gitu loh guys. Ya, jadi seperti itu, ini salah satunya saya tunjukkan di mana ya, coba ada enggak di sini ya. Seminar literasi digital situ Bondo, coba ya ada enggak di beritanya, ada enggak ini, coba kita lihat dulu. Nah, ini ada cuma gambarnya enggak ada di Unars. Yang di Unars itu kemarin Pak Ahlis yang ngisi di sana, cuma gambarnya enggak ada gambarnya itu. Literasi digital situ Bondo, di Facebook ada yang upload. Nah ini ya, tapi ini yang di Unars kemarin, ini yang di Sukoharjo ya, ini yang dulu nih di Sukoharjo. Jadi ini apa namanya, dengan berbekal tadi ya, jadi anggota Pandu Digital dan saya sudah badge merah, ini saya bisa menjadi narasumber di situ ya. Termasuk ini yang terbaru kemarin di Unars ya, di Unars. Nah, kalau kalian mengikuti di YouTube-nya Pak Ahlis itu ya, di Ahlis Update itu, ini saya ini ada rekamannya ya. Ya, ini kemarin ketika saya menjadi salah satu apa ini narasumber ya, ini di Unars. Nih Pak Ahlis ini. Nah, ini seragamnya Pandu Digital dengan badge merah itu kan. Di sebelah kiri itu ada bundaran merah. Yang sebelah kanan saya ini badge-nya biru sudah ini. Ini dari uh, mana? Cirebon kemarin, dari Cirebon narasumbernya. Ini yang waktu di Unars. Ini seperti ini. Sama rektor ini, rektor Unars. Dan kalian pun bisa menjadi seperti ini, bisa gitu loh. Menjadi seperti ini bisa ketika kalian sudah mengikuti TOT ya, terus punya badge merah tadi, itu bisa. Ini yang di pondok kemarin ya, ini apa 2023 beberapa waktu lalu. Jadi di pondok juga sudah mengikuti apa namanya, mengikuti ini mengikuti literasi digital di pondok sudah pernah, mungkin kalian juga pernah ikut. Nah, ini Pandu Digital Purwa, ini Kabupaten Situbondo ini. Jadi kalian juga bisa jadi seperti ini, dan ini semuanya online, sudah link pendaftarannya online ya.
dan yang mengikuti bisa online, bisa offline. Kalau yang ini hybrid ya, jadi offline-nya ini di SMKN 1 Panji Situbondo. Ini di SMK Sumber Bunga seperti ini. Ini di SMK Asidiki. Ya, ini beberapa dokumentasinya seperti ini. Jadi apa namanya? Kalian bisa gitu loh menjadi seperti ini. Dan ini rata-rata ya online semua gitu. Jadi rata-rata online dan TOT-nya itu juga online. Gitu. Nah, jadi TOT training of trainernya itu juga online begitu. Jadi ada beberapa juga yang ketika eh, saya memberikan seminar online juga seperti itu. Ini mumpung kalian bisa online, jadi kita gunakan kesempatan ini untuk ya sekaligus belajar bagaimana ketika kita bisa presentasi lewat online. Ini kayak gini saya ngomong ini kan apa istilahnya butuh seni bicara gitu. Apalagi orangnya itu enggak kelihatan di depan kita gitu. Ya, mungkin ada yang sedang tidur atau sedang sambil ngantuk kan enggak tahu ini gitu loh. Tapi bagaimana kita eh, bisa apa merancang sedemikian rupa saya sedang ada di kelas dan saya mengajar kalian gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu pendahuluan saya. Silakan bisa dimulai mungkin siapa yang akan presentasi. Tadi Mas Wahyu atau siapa? Ayo Wahyu gimana yuk? Ya, bismillah Zen, bismillah. Oke, yuk gas. Oke, gas, yuk. Semangat yuk, Prabowo menang sudah. Sudah. Bisa share screen. Bisa share screen, Mas. Langsung share screen aja. Share screen. Anu PDF, Pak. Iya, enggak apa-apa. PDF juga enggak apa-apa. Langsung di itu loh berbagi layar itu loh. Oh ya, Pak. Nah. Iya, Pak. Ayo. Iya, terus. Terus. Kamu ada? Yuk. Hah? Kelompoknya siapa? Gimana, Don? Bentuk di grup lah nanti. Tuh.
Sudah yuk. Presentasi. Ini ya. Ya, oke, masuk. Ayo, dimulai. Nggak bisa digeser, Pak. Nggak bisa digeser ke bawah, Pak. Saman pakai laptop apa pakai HP itu? Pakai laptop, Pak. Ya tinggal digeser aja pakai mouse. Bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Di close lagi terus dibuka lagi. Duh. Ya. Ya sama, Pak. Ya wes langsung dibaca saja, langsung presentasi. Silahkan dimulai walaupun layarnya cekak. Ya, cekak, Pak. Ya langsung aja dimulai. Salam langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahlis Munazilin selaku dosen pengampu pada jurusan organisasi dan arsitektur komputer yang telah membimbing kami selama ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang
sebuah sistem komputer yang dimana sistem komputer itu terdiri dari banyak struktur dan juga fungsinya. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan struktur komputer yang dimana struktur komputer itu didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Jadi struktur itu harus berkaitan supaya bisa tersambung seperti itu dengan sebuah data-data yang lain seperti itu. Nah, dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar struktur dasar komputer. Nah, di sini sebenarnya ada gambarnya di sini, tapi karena ini nggak bisa digeser dari laptopnya, jadi kami lewat PDF saja. Di sini fungsi komputer itu didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur, yaitu di sana terdapat. Jadi aku tekuk naron meletak potong dosa jadi apa namanya kulung wah pabunter terdapat data bus, terus input device, input output ports, control bus, dan ada CPU di sana, control unit plus ALU itu. Selanjutnya control bus, terus ke memori ada RAM dan ROM seperti itu. Terus ke output device dan address bus. Jadi itu komponen atau fungsi dari komputer yang terdapat pada struktur komputer seperti itu. Yang pertama itu ada input device, yang dimana input device itu diartikan sebagai perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, ya seperti flash disk, alat masukannya seperti itu, memori. Nah, terus yang kedua ada output device atau alat keluaran. Di sini alat keluaran diartikan sebagai perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, maksudnya ya, kayak memprint sebuah dokumen seperti itu. Soft copy ke monitor, ya seperti yang ada di pondok, maksudnya yang ada di kelas-kelas yang ke monitor, ya kayak kayak layar seperti itu, kayak presentasi untuk membantu presentasi seperti itu. Ataupun juga berupa suara, bisa berupa suara output device-nya. Nah, yang di sini ada input output ports, yang itu bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini seperti itu. Nah, input dan output di atas tadi itu terhubung melalui port yang di sini, port yang ini. Nah, makanya bisa dijadikan input dan output seperti itu karena melalui proses port ini. Nah, yang keempat itu ada CPU, ada Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU. ALU itu Arithmetic Logical Unit sebagai pusat pengolah data, dan CU. CU itu Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Ya seperti prosesor laptop, kayak Ryzen, kayak Intel seperti itu. CPU itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali, control unit, dan unit aritmatika dan logika ALU.
Nah, di samping itu CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil disebut dengan register. Kontrol unit atau seperti apa ya? Kontrol unit itu kalau ke bahasa Indonesia itu ya seperti unit kendali, seperti unit kendali. Nah, tugas dari unit kendali adalah ada banyak tugasnya di sini. Di antaranya yang pertama mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Nah, tugas dari unit kendali ini ya mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Ya, seperti ketika kita menginput data seperti itu, maka kontrol unit inilah yang mengendalikan dari sebuah data yang kita masukkan seperti itu. Terus yang kedua mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Terus yang keempat itu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika secara mengawasi kerja dari ALU tersebut. Terus yang terakhir di sini menyimpan hasil proses ke memori utama. Saya lanjut. Yang di sini register. Saya akan menjelaskan sedikit tentang register. Register itu merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara data seperti itu, dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses masih disimpan di dalam memori utama. Nah, jadi data-data yang memang sedang diproses itu yang data-data yang masih menunggu, yang di belakang maksudnya yang masih diproses itu ya disimpan ke memori utama seperti itu. Nah, di sini ada banyak registrasi atau ada banyak register yang terdapat pada CPU dan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang pertama di antaranya itu instruction register. Nah, instruction register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Nah, di sini sudah ada gambarnya kan, gambarnya kelihatan kan. Nah, di sini, cuman ini gambarnya, ini nggak bisa digeser. Ini namanya tempat penyimpanan instruksi yang sedang diproses. Terus yang selanjutnya yaitu program counter atau PC yang sering kita sebut-sebut adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Nanti kawan-kawan, PC itu dikiranya yang menjadi yang kotak pada komputer itu bukan PC, ya itu casingnya. Ini PC-nya yang itu yang ada di dalamnya, ada memori utama, ada terus tempat jalur busnya itu. Nah, seperti ini PC, seperti yang kayak digambar ini dah. Ini nggak bisa digeser. Terus selanjutnya yang sebenarnya masih banyak sih yang pembahasan tentang sistem komputer, tapi mengenai pembahasan sistem komputer ya selebihnya nanti kita diskusikan bersama, karena kami juga masih minim pengetahuan tentang sebuah sistem komputer dan semacamnya. Jadi kami minta kawan-kawan untuk sharing, karena kami juga masih belajar untuk memahami apa itu sistem komputer seperti itu. Ada banyak materi yang diberikan, yang ditugaskan oleh Bapak Ahlis di sini. Ada sistem komputer, ada juga yang sistem bus seperti itu. Sistem bus coba kami masukkan dulu.
sistem bus. Nah, ini sistem bisa digeser. Maaf Pak, ini kami ngambil dari internet Pak. Materi yang sistem bus semuanya kami ambil dari internet Pak. Ini selanjutnya materi yang diberikan oleh Bapak Ahli yaitu tentang sebuah sistem bus. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem bus, terlebih dahulu kita mengenal apa isi itu, apa sih bus itu, apa sih sistem, apa sih bus. Jadi bus itu adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Jadi ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Kabel tunggal itu digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem atau subsistem agar semuanya terhubung seperti itu. Sini sistem bus. Nah, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Jadi di sini sistem bus itu kegunaannya atau pekerjaannya sistem bus itu ya untuk menghubungkan keseluruhan dari komponen komputer agar bisa komputer itu menjalankan tugasnya. Terus transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Nah, transfer data antara komponen komputer sangat mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU. Yang tadi yang telah kita bahas, yang Central Processing Unit yang tadi melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Seperti ya tentu bisa kita akses dan eksekusi data atau program yang tersimpan itu ya melalui pasti yang namanya bus seperti itu. Terus cara kerjanya sistem bus itu bagaimana? Di sini pada sistem komputer yang lebih maju, arsitek komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, atau VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB, yaitu front seat bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Di sini ada jenis-jenis bus. Ada jenis-jenis bus, diantaranya itu dedicated bus, bus yang khusus untuk menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data atau alamat data atau IP address. Multiplexed bus yaitu bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan dari multiplex bus itu adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk memori data yang telah dimultiplex. Jadi akan semakin melambat seperti itu data yang kita transfer. Saya juga kurang paham tentang apa itu multiplexed bus, tapi nanti kita pelajari lebih lanjut karena ini juga presentasinya kami mendadak Pak, mohon maaf Pak.
karena kami juga jarang buka classroomnya Pak. Ini kelalaian dari kami mohon maaf Pak. Terus selanjutnya yaitu struktur bus. Struktur bus adalah sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama saluran data, yang kedua saluran alamat, dan yang ketiga itu saluran kontrol. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada contoh atau skema dari saluran bus tersebut. Di sini ada input-outputnya, ada di sini memori, ada control lanes, address lanes, data lanes. Ini juga saya belum memahami apa maksudnya. Saya tidak bisa menjelaskan, mohon maaf Bapak dan kawan-kawan. Terus yang selanjutnya itu saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara 2 modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Terus umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 13 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Mohon maaf, kami juga kurang memahami dari data-data atau bus data ini Pak. Maka kami cukupkan sampai sini dulu Pak. Kami berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu CPU. Memori terlebih dahulu. Kami presentasikan apa itu memori. Memori. Nah, sini ya yang ini. Nah, di sini memori. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu memori yang sering kita sebut, dan tentu kita juga hanya sekedar menyebutnya dan tidak tahu apa itu memori seperti itu. Nah, di sini pengertian memori yaitu memori merupakan bagian dari komputer yang menjadi tempat program dan data disimpan. Jadi ketika kita membuat suatu program atau mengumpulkan data itu disimpan di memori seperti itu. Nah, memori juga sering dikatakan sebagai store atau storage. Apa yang terjadi apabila memori tidak ada? Memori kalau tidak ada ya tidak bisa menyimpan seperti itu, tidak bisa menyimpan suatu dokumen ataupun data ataupun program yang kita buat seperti itu. Maka tidak bisa. Makanya memori itu sangat penting bagi kita yang memang sering membuat program atau menyiapkan data. Di sini ada beberapa jenis memori. Yang pertama itu memori internal. Memori internal merupakan memori yang dapat diakses oleh prosesor IJ. Apa itu IJ? Register cache memory. Cache memory itu artinya sampah yang ada pada memori. Terus memori utama yang di luar prosesor. Nah, ini memori yang internal ini. Ini ada memori yang eksternal. Itu memori internal, ada memori internal, ada memori eksternal. Apa itu memori eksternal? Memori eksternal merupakan memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output. Nah, ini sering kita gunakan ini hard disk, flash drive, terus bisa juga ya memori, bisa itu memori eksternal gitu.
Terus operasi sel memori. Nah, sel memori itu merupakan sebuah elemen dasar dari sebuah memori. Sifat dari sel memori memiliki dua keadaan stabil yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Nah, mempunyai kemampuan untuk ditulisi, mempunyai kemampuan untuk dibaca. Sifat dari sel memori, itu sel memori, itu ya untuk mempresentasikan bilangan biner atau 0. Dan juga bisa mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau untuk dibaca, bisa dibaca. Di sini operasi sel memori, di sini ada gambarnya. Keluar anunya, ada ya? Ini Cuk. Enggak ada keluar. Oh, enggak ada, ini. Sorry. Biasa kan, kalau sudah jam segini kan biasa. Puasa. Ya, ini kan ini operasi sel memori ya. Ini skemanya. Bisa kawan-kawan lihat, dan mungkin ada kawan-kawan yang memang sudah paham tentang ya ini sudah skemanya, nanti bisa dijelaskan ke kami yang belum bisa. Ini ada kontrol, select data in, select sense. Saya juga kurang paham ini apa maksud dari skema yang dibuat ini. Terus sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Nah, di sini. Nah, terus yang selanjutnya itu karakteristik memori. Karakteristik atau ya seperti bagaimana sih memori itu. Jadi di sini ada lokasi, yaitu di sini sudah diterangkan, di sini ada keterangannya, yaitu lokasinya yaitu ya CPU internal atau eksternal juga, main and secondary. Nah, yang kedua itu kapasitas. Nah, ukuran watt, jumlah watt. Ukuran wattnya itu berapa, jumlah wattnya berapa watt. Terus sequential access, direct access, random access, associative access. Terus yang selanjutnya itu kinerja time, semikonduktor, dan magnetik. Karakteristik fisik yaitu volatile atau non-volatile, erasable atau non-erasable. Terus lokasi memori yaitu ini register sudah kita bahas tadi kan. Di sini register itu berada di dalam chip prosesor. Berada di chip prosesor dan juga diakses langsung oleh prosesor untuk menjalankan operasinya. Itu. Terus register juga digunakan sebagai memori sementara dalam pengolahan data di prosesor. Terus lokasi memori di sini memori internal, memori yang ada dari sananya seperti itu, dari laptop ataupun dari HP. Nah, yang itu berada di luar si prosesor dan diakses langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan sys memori. Terus memori eksternal itu berada di luar chip prosesor dan diakses oleh prosesor melalui piranti input atau output. Input ya seperti flash disk tadi itu. Terus kapasitas memori yaitu kapasitas memori internal atau eksternal, biasanya digunakan dalam bentuk bit. Nah, yang itu ada 1 bit sama dengan 1 word atau 1 karakter. 1 bit itu sama dengan 8 bit. Ya, memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Ya, memori eksternal itu kan tergantung dari banyaknya program atau data yang ingin kita kumpulkan. Lalu kita membeli memori eksternal yang bisa berapa tera seperti itu, ataupun berapa giga, tergantung kebutuhan kita masing-masing sebenarnya kalau menggunakan memori eksternal.
Terus memori eksternal biasanya lebih lambat dalam aksesan data daripada memori internal. Ya jelas, karena memori eksternal itu kan terlebih dahulu diinputkan seperti itu, dimasukkan, terus ya menunggu ada proses di sana, baru keluar outputnya. Maksudnya ada outputnya terus. Apalagi memori eksternal itu isinya itu ya menampung banyak atau berat lah istilahnya di dalam memori eksternal itu, maka kemungkinan memorinya itu akan lebih lambat seperti itu pengaksesannya. Terus apa lagi ya? Kalau yang ini kurang paham, Mbak. Yang ini kurang paham, Mbak. Yang ini ada random access. Nah, setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses secara dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama RAM, seperti itu. Ini RAM. Di sini bisa dilihat seperti itu. Kalau memang kawan-kawan ingin melihat bagaimana RAM itu ataupun semacamnya, silakan laptopnya bisa dibongkar. Kalau nggak bisa dipasang lagi ya nggak usah dibongkar. Takutnya kan nggak bisa dipakai lagi nanti. Eman kan? Ya ini sekilas mengenai memori seperti itu. Dan ada di sini yang terakhir yaitu CPU yang belum kayaknya. Ini ada CPU. Ini dari presentasi yang terakhir. Sini. Di sini. Ya ini ada CPU. Apa itu CPU? CPU adalah induk atau pusat pemrosesan data dari sebuah perangkat komputer. Di dalam CPU itu terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam CPU secara umum adalah sebagai berikut. Casing. Ini adalah casing. Yang ini casing. Casing itu berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical, disk drive, hard disk, dan lain sebagainya, melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya. Pada saat kita bekerja atau pada saat casing bekerja menjadi penting karena hampir semua peripheral macam motherboard, CD-ROM drive, hard disk, dan floppy drive menggunakan casing ini sebagai tempat duduknya alias tempat bekerjanya sehari-hari. Jadi di sini ini kelihatan casingnya. Nah di sini yang ada pada dalamannya casing yaitu motherboard. Di sini ada motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling berhubungan, seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Spesifikasi seperti prosesor apa yang didukungnya dan berapa kapasitas maksimal RAM yang digunakan oleh motherboard tersebut. Jadi motherboard itu tergantung spesifikasinya masing-masing. Gitu. Terus yang selanjutnya itu prosesor. Prosesor secara garis besarnya merupakan sebuah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari penjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dapat memproses berbagai macam data. Itu pun tentunya harus didukung dengan RAM dan hard disk yang besar. Di sini contoh prosesor Intel Core 7 ya. Ini ya. Ini prosesor. Terus di sini ada RAM. Di sini RAM itu apa? RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory. Tujuan apa? Fungsi dari RAM itu adalah untuk menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pekerjaan kita. Apalagi sekarang hampir semua merek menerapkan sistem garansi lifetime pada RAM
4 seperti itu. Chipset mengatur komunikasi antara komponen. Chipset dibagi menjadi 2 bagian. Chip pertama disebut not bridge yang dapat mengatur komunikasi antara AGP, RAM, prosesor, dan short bridge pada chipset. Dan bagian chip yang kedua adalah short bridge yang dapat mengatur semua inputan dan output pada komputer termasuk PCI dan ISA bus, prosesor, memori atau RAM itu C, dan chipset bekerja sama untuk mengaktifkan fungsi komputer. Di sini ada banyak VGA, di sini ada sound card, di sini untuk bisa mengeluar atau inputan suara seperti itu di sini. Terus ada hard disk di sini, ada power supply. Ini power supply, ini hard disk, terus optical disk drive sini kayak yang ada di komputer yang sering digunakan kita ketika di lab seperti itu. Mungkin ini saja dari kami, Pak. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan karena kami juga masih belajar, dan semoga nanti kami semua bisa menjelaskan lebih detail atau lebih tepat lagi kepada Bapak atau kepada teman-teman. Kami mohon maaf karena ini juga kami tidak pernah belajar sebelumnya, karena ini mendadak seperti itu. Jadi itu dari kami. Mohon maaf Bapak apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan teman-teman kalau ada memang pengertian dari kami yang kami sampaikan barusan itu bisa diluruskan nanti. Mungkin ini dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak yang mau presentasi? Enggak ada. Sudah satu aja ya berarti ya? Satu aja Pak, nanti yang lain biar nyusul di pertemuan berikutnya Pak. Oke ya. Oke, jadi nanti di pertemuan berikutnya itu lanjut untuk presentasi. Jadi tinggal di pertemuan berikutnya saja. Artinya kalau enggak ikut presentasi ya sudah, berarti nggak apa-apa gitu loh. Artinya enggak apa-apa itu ya wes. Seperti itu. Siap Pak, siap Pak. Jadi gak maksa iki. Aku gak gelem presentasi ya gak apa-apa. Aman. Tanya Pak. Tinggal tugasnya 0. Aman. Gimana? Mau tanya apa Mas Yen? Pak, itu kan untuk presentasinya kan nggak harus semua materi itu kita presentasikan Pak. Cukup milih salah satu ya Pak. Ya, jadi tadi Mas Wahyu sudah mempresentasikan 4 kelompok. Kompleks itu Pak. Kompleks. Semangat Wahyu. Ya, jadi memang salah satu ya. Seharusnya memang salah satu. Ya, tapi tadi semangat jadi saya biarkan. Tadi ada saya catat itu tadi sekitar 17 tadi 30 menit ya, sekitar 30 menit tadi untuk presentasinya Mas Wahyu, luar biasa. Jadi apresiasi sekali. Itu kalau sudah ngisi seminar seperti saya tadi ya, jadi narasumber itu ya. Jadi narasumber itu sudah bayarannya UMR Mas. Walaupun ngomong 30 menit ya, ketika acara-acara seminar itu sudah UMR itu. Kalau kalau jadi dosen juga. Tapi seperti tadi itu yang selalu saya sampaikan apa? Lek sampean tuh ndak pernah belajar, mesti gak ngerti. Lek gak pernah nyoba, mesti gak iso. Gitu loh. Nah, makanya ini tadi kan gimana sih share screen-nya, mulai layarnya. Ini kalau dalam tataran profesional ya,
yang itu adalah seminar nasional atau mungkin seminar internasional, walaupun materimu itu bagus hebat materinya ya, tapi dari awal sudah kena mental istilahnya ya, wah mak cekak rek, atau wah gimana sih caranya share screen, nah itu langsung kena mental, wis buyar kabeh gitu loh. Yang kamu persiapkan mungkin 1 bulan sebelumnya ya buyar gitu loh. Nah, harus dicoba. Terus memang harus baca, harus banyak baca, banyak belajar gitu. Jadi saya itu teringat sama dawuhnya Mbah Yai Muhammad Yahya Malang itu, santri iku kudu ngaji, yen orang ngaji kudu ngajar, yen orang ngajar kudu ngaji. Ya, jadi kalau di pondok saya yang di Malang itu, kita itu dikasih 2 pilihan, ngaji ya artinya belajar, atau ngajar artinya mengajar gitu loh. Jadi santriku lek gak ngajar ya ngaji, lek gak belajar ya ngajar gitu loh. Kenapa? Karena disitulah nanti ada hikmah, ada ilmu, ada barokah yang muncul, yang masuk kepada kita gitu loh. Jadi lek wayahe belajar ya belajar, lek gak belajar ngajar. Jadi harus disampaikan ilmu yang kita pelajari itu tidak hanya disimpen toh, tapi diajarkan. Ketika diajarkan pasti ada eh, hikmah, ada ilmu-ilmu, ada barokah di situ. Gitu loh. Dan kita itu lebih nantinya lebih faham ketika kita mengajar, ada ilmu-ilmu baru yang masuk ke dalam diri kita. Seperti Mas Wahyu tadi, saya yakin itu sudah walaupun apa yang katanya mendadak, padahal ya enggak mendadak, wong sudah dari awal sudah dijelaskan pertemuan 1 sampai 16 sudah di-share materinya dan sudah disampaikan nanti pertemuan 5 presentasi, pertemuan 6 presentasi, dan di minggu kemarin juga sudah diingatkan. Ya enggak mendadak aslinya. Wonge dhewe ae sing mendadak. Itu kalau apa namanya benar-benar diresapi sudah banyak sekali. Jadi Mas Wahyu sebelum presentasi dengan Mas Wahyu yang sekarang sudah beda ini. Orangnya sudah beda itu. Pemahamannya sudah beda. Oh gini toh ternyata presentasi itu. Oh gini toh ketika kita ngajar itu gitu. Kalau kalian melihat kan sepertinya koyok enak ya ketika Pak Ahlis itu membuka ya kan. Kita mulai ya, iya Pak. Oke, langsung salam. Terus oke, saya share screen ya. Oke, ini. Koyok enak ngono ya. Ya, kayak biasa ya. Tapi dilakoni dhewe ternyata juga butuh effort, butuh usaha. Ternyata ya nggak gampang ya gitu ya. Ternyata harus gini. Nah, bagaimana Pak Alis kadang sampean kalau lihat itu kan biasanya tak rekam ya. Tak rekam nanti tak share di YouTube itu. Itu kan Pak Alis bisa ngomong bahkan hampir 1 jam, bahkan 1 jam lebih kadang ya, ngomong dewe loh, ngadep layar ya kan, 1 jam lebih loh. Gimana sih caranya ya? Tentunya karena memang proses ya belajar, terus pengalaman kan begitu. Jadi kita itu butuh proses, tidak ujuk-ujuk ya. Kalau tidak dimulai ya tidak akan bisa gitu. Jadi seperti itu Mas Wahyu, semangat dan menjadi semangat juga untuk yang lainnya gitu, sehingga yang lain nanti akan terinspirasi. Mungkin nanti pertemuan berikutnya wis rebutan Mas Wahyu, aku sih gitu mesti. Dan nanti mungkin eh, apa untuk Mas Wahyu nanti itu dirangkai jadikan PPT ya, nanti dikirim ke classroom ya. Seperti itu. Terus apa ya, namanya Pak. Kelompoknya juga ya Pak. Iya kelompoknya juga Maksimal 3 orang. Iya. Iya Pak. Ya, jadi tadi yang saya dapatkan dari Mbah Yai Muhammad Yahya, dan itu juga selaras sebetulnya dengan dawuhnya Mas Hayih di Sukorejo, santri iku santri ngaji ben ngabdi kan ya. Jadi ngaji ben ngabdi. Nah, cuman lebih universal kalau di Sukorejo itu. Kalau di Sukorejo itu lebih universal. Santri itu ngaji ben ngabdi. Jadi ngaji itu artinya belajar, ngabdi itu mengamalkan yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi ngabdi itu sudah dipelajari, terserah apapun. Bisa jadi guru, bisa jadi staf, bisa jadi pegawai, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, bisa jadi macam-macam kan gitu. Itu Sukorejo itu
lebih umum. Kalau di yang sebelumnya yang pondok saya yang di Malang itu santri iku kudu ngaji, yang orang ngaji kudu ngajar, yang orang ngajar kudu ngaji. Jadi akhirnya itu rata-rata karena barokahnya Mas Ayah itu rata-rata alumninya itu jadi guru rata-rata itu. Rata-rata wis hampir hampir wah banyak itu Wak. Dengan berbagai macam backgroundnya ya. Ada yang sarjana komputer ya seperti saya akhirnya jadi guru juga, ada yang sarjana peternakan, pertanian, macam-macam itu di pondok saya yang di Malang itu tapi akhirnya rata-rata jadi guru. Nah kalau di Sukoharjo itu dawuhnya kiai ngaji ben ngabdi itu ya, alumninya rata-rata ya umum, ada yang jadi tentara, ada yang di polisi, jadi dokter, jadi pegawai, jadi kiai ya banyak, jadi guru ya banyak, jadi umum ngaji ben ngabdi gitu. Jadi ini makanya apa istilahnya asror ya, asrornya para masayih itu koyoke iku sederhana ya. Jadi kalimat yang disampaikan kayaknya sederhana tapi itu membekas dan ternyata barokahnya itu sangat luar biasa. Dan kita yang sebagai orang NU ini kan paham atau meyakini hal-hal seperti barokah-barokah seperti itu gitu. Dan nantinya insya Allah akan ke sana. Pokok gak akeh melanggar. Ya, insya Allah nanti akan ke sana, akan kecipratan barokah para masyayikh gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman, saya akan share screen ya, share screen sebentar. Jadi terkait bagaimana sih kita membuat presentasi seperti tadi itu. Sebetulnya itu sangat mudah dan sangat banyak sekali ya. Kalau kita di ini saja di Google saja umpamanya ya. Adalah tentang sistem komputer ya. Kalau kita tulis sistem komputer ya, sistem komputer.ppt seperti ini. Ini aja ini kan sudah banyak PPT yang muncul ya kan. Tentunya nanti tinggal disesuaikan dengan disesuaikan dengan yang kalian pilih kan begitu. Ini banyak sekali loh guys ini guys. Ini kalau diklik langsung download loh. Langsung download ini kalau diklik itu. Jadi bisa dibuka. Nanti tinggal disesuaikan saja. Ya, jadi kalian download umpamanya download 10 PPT itu ya. Terus diramu sedemikian rupa sehingga jadi materimu. Ini sudah bisa dipresentasikan ini. Ini tentang sistem komputer ini. Ya, gitu loh. Ini masih satu, jadi masih banyak sekali. Ini sangat mudah, guys. Ngerjakan tugasmu itu loh, sangat mudah. Itu enggak sampai 1 jam sudah selesai. Kalau dikerjakan, gak dikerjakan sampai kiamat ya gak selesai, guys. Enggak dikerjakan ya toh. Nah, ini juga banyak seperti ini. Nah, bisa juga dari Google Scholar Google ya. Scholar.google.com. Ini kalau yang di tadi google.com itu kan umum ya. Kalau di sini tentang jurnal ya. Tentang jurnal. Ini jadi kalian juga bisa mengangkat jurnal-jurnal yang ada di sini gitu. Ini jurnal ini. Jadi kalian bisa mengangkat tentang perkembangan sistem komputer saat ini. Gitu. Contoh ini umpamanya pengembangan model blended learning berbasis masalah pada mata pelajaran sistem komputer sepertinya boleh-boleh saja gitu. Gitu. Jadi umum lah ya yang bisa saya istilahnya kemukakan. Kalian itu silahkan explore gitu loh, explore pelajaran gitu loh. Jadi bukan hanya ini saja konsep dasar ICT dalam aplikasi sistem komputer dan internet gitu. Ya, jadi banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan itu banyak gitu ya, banyak. Jadi tidak hanya melulu itu saja gitu. Ini yang di Scholar ya. Terus satu lagi di PDF Drive ya, pdfdrive.com ini
buku ya. Jadi kalau tadi umum, google.com itu umum, terus Google scholar.google.com itu tentang jurnal, di pdfdrive.com ini buku gitu. Jadi ada banyak buku di sini. Itu ada sekitar 75 juta buku loh. Piye macamu wis ya kan. Nah, tulis di situ sistem komputer. Ya. Maka akan banyak ini ditemukan 2773 buku ini loh. Nah, buku tentang sistem komputer, tinggal milih gitu loh. Jadi tinggal pilih. Nah, kalau kalian itu apa namanya, tidak pernah mempelajari hal-hal seperti ini ya akan iya ya, tidak akan ada masuk ke dalam dirimu pembelajaran gitu. Contoh ini aja, ini ada pengantar sistem operasi komputer ini. Ada 526 page ya, berarti ada 526 halaman. Ya, dan ini semua gratis, bisa di-download. Ya. Di-download seperti ini. Sangat mudah sekali. Ya, saat ini itu banyak referensi yang bisa kita gunakan itu. Beda di zamannya Pak Ahlis ya. Zamannya Pak Ahlis masih kuliah itu internet sulit ya. Komputer, laptop tidak seperti sekarang. Ini tinggal di-download saja. 526 halaman. Jadi ini kalau buku ini terus kamu jadikan PPT kan sudah bisa kamu menjelaskan itu gitu. Bentar. Nah, ini sudah dia ada 526 halaman. Banyak guys. Loh daftar isinya. Nah ini bisa nih kalau kalian jadikan referensi. Jadi nanti untuk mamanya penelitian atau PKL atau skripsi ini juga ini gitu loh, bisa kalian jadikan referensi. Ini kalau beli buku ini ya mahal guys, 500 halaman tuh tebal sekali ya. Nah, ini bahas tentang Linux ini ya, bahas tentang Linux ya, gitu. Dan masih banyak lagi di pdfdrive.com ini, atau yang versi Inggrisnya ya, versi Inggrisnya. Jadi kalau kalian mau referensi yang yang luar ya nyarinya pakai Inggris, computer system seperti ini. Nah, ini yang komputer sistem fundamental ini yang saya share di itu ya, di drive itu ada. Nah, ini ada applied physics, system science and computer. Nah, ini ada juga. Ada computing handbook. Ya. Computer Science and Software Engineering 2280 halaman loh guys. Ini buku apa ya? 2000 halaman luar biasa nih, 2280 halaman download. Nah, ini jadi banyak yang bisa kalian pelajari itu banyak. Jadi harus ini dimulai. Kalau tidak mulai ya akan ketinggalan ya. Kita lihat buku setebal 2000 halaman ini. Ini masih proses download 18 MB 3 detik lagi. Nah, ini sudah. Nah, ini Computing Handbook edisi ketiga. Computer Science itu ilmu komputer and software engineering, rekayasa perangkat lunak. Gak bisa bahasa Inggris Pak ya belajar 2280 halaman ini loh. Mulai dari overview of computer science. Overview itu pendahuluan atau pengantar. Terus algoritma dan complexity. Bab 2, bab 3-nya arsitektur dan organisasi gitu loh. Bab 3 ini arsitektur and organization ini. Nih.
Ya, ini sudah sebetulnya yang kita pelajari itu. Ada digital logic, memory system, storage system, arithmetic, komputer arithmetic, I/O device, performance, parallel arsitektur, multicore arsitektur, DNA computing ini. Ada computational science and graphic, ada intelligent system, lengkap loh guys. Sistem intelijensi ya. Ada di situ networking and communication ya, jaringan dan komunikasi, operating system, sistem operasi, programming language, bahasa pemrograman, disiplin of software engineering, disiplin dari rekayasa perangkat lunak, software quality and measurement ya, jadi kualitas software dan pengukurannya, software development management, manajemen pengembangan software, prosesnya dan paradigmanya, software modeling, analysis and design ya, jadi pemodelan, analisa dan perancangan software. Tuh ini banyak sekali ya. Wow, 2000 halaman guys, bahasa Inggris kabeh ya toh. Oh, no lo guys, itu loh ya, pelajari ya, jadi ini sebanyak sekali ya, 7 juta loh, 7 juta halaman. Jadi apa namanya, kalian bisa belajar berbagai macam pengetahuan di sana. Yang terakhir itu yang buku yang sampai 2000 itu kan mata kuliah kalian, satu bab itu satu mata kuliah itu. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Itu. Maka monggo gunakan waktu ini dengan baik, dengan belajar ya. Al waktu kasyaifain kotoaka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotong, kamu yang terpotong gitu. Artinya kalau kamu tidak memotong itu, kalau kamu tidak menggunakan waktumu dengan baik, ya kamu akan terpotong, kamu akan tergilas gitu. Tiba-tiba saja nanti wis PKL, tiba-tiba KKN, tiba-tiba wis skripsi. Gitu. Mumpung sekarang itu waktunya ngaji, belum waktunya ngabdi secara keseluruhan. Jadi masih banyak waktu untuk belajar seperti itu. Ya, dan saya memotivasi seperti ini ya, semoga ada manfaatnya, bisa membuka ya, karena hidayah inayah itu di sisi Allah. Jadi saya hanya sebagai pemicu gitu. Jadi seperti itu ya, pendorong utama ya kalian sendiri. Kalau saya mungkin 5% atau 10% mungkin, tapi yang paling besar ya kalian sendiri, bagaimana punya ghirah ya, punya semangat, saya akan belajar, saya akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan tentunya ini ya dimulai dari karena mata kuliah ini ya dimulai dari bagaimana kalian bisa menyiapkan, menyajikan dan mempresentasikan dengan baik nanti tugasnya berikutnya. Seperti itu guys, terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Sudah cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih. Cukup Pak. Oke ya. Nanti silakan hasilnya dikirim ke Classroom. Teman-teman yang lain juga tolong dikabari. Nanti ini saya upload ya, kemungkinan saya upload. Nanti silakan bisa disimak kembali mungkin yang belum hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.